udah ini ya. Kenapa tiba-tiba Daniel Wibowo tiba-tiba batuk. Halo, sudah dibuka Daniel Wibowo. Aku kena swindler. Aku di swindler. Di swindler aku. Kok kamu kenapa sih? Kedengeran nggak sih suaraku? Ini momen satu kali rekaman online. Online. Berasa jadi kayak PJJ nggak sih? Ya, kan? Lagi ngomongin PJJ, ya ampun, sedih banget ini karena lagi di luar sedang tidak bagus nampaknya kalau kita harus ketemu ya Daniel, meskipun kita satu kantor, tapi untuk syuting yang biasanya tatap muka langsung, kita harus online dulu ya saudara-saudara hari ini. Ini sebelahan kok sebenarnya. Biar kelihatan online aja. Biar kelihatan online aja. Enggak, kita di beda tempat kok ya. Momen satu kali. Kita tuh udah momen satu kalian belum sih? Udah ya? Gini belum. Versi online, momen satu kali. Momen satu kali. Katanya sih kesempatan gak datang 2 kali. Hampir. Ini kita tuh kayaknya seterusnya akan ada kendala. Kayak entah aku yang duluan, atau nanti kamu yang duluan, sinyal entah kenapa, yang satu diem. Ini untuk menghayati obrolan kita kali ini tentang online-online. Cakep banget bridging-nya. Emang kenapa sih online-online sih, Daniel? Emang ada apa sih? Aku ditipu. Kamu ditipu apa? Kan kamu selingkuh kan tapi? Hah? Ya itu, sepertinya aku kena tipu sama Simon. Simon siapa? Simon Pasaribu siapa? Simon tuh mau nggak ya nipu aku ya? Kayaknya dia lebih kaya dari kita nggak sih, Daniel? Ada yang sudah nonton Tinder Swindler? Oh, ini lagi hits di Netflix nih, ya kan? Soal tipu menipu online. Soal tipu menipu online, jadi ada satu orang namanya Simon Levit gitu ya, yang sebenarnya nama aslinya juga bukan itu. Jadi dia itu nggak kaya-kaya banget, tapi ganteng. Kalau kata orang, untung dia ganteng gitu kan. Jadi dia ini sebenarnya udah, kalau diceritanya itu ini dokumenter yang ada di Netflix gitu ya. Jadi dia sebenarnya udah nipu banyak teman kencannya, nggak cuma di satu negara, tapi di berbagai belahan negara lainnya ya, sudah diperas uangnya, ditipu dari satu aplikasi dating online, Tinder, ya kan? Nah di situ dia ngaku tuh jadi anak seorang pengusaha diamond ya, Daniel ya. Itu terus akhirnya dia punya gaya hidupnya mewah, punya jet pribadi, kesana kemari, jadi dia di aplikasi Tinder itu kan kita kan harus memberikan profil yang yang gitu kan. Nah si Simon itu membuat dirinya menjadi satu orang yang dia anak pengusaha berlian diamond, hidupnya adalah orang kaya kemana-mana bisnis segala macam itu. Padahal sebenarnya dia adalah tukang tipu. Lanjut Ya, Daniel. kan? Siapa yang tidak akan tertarik dilihat si profilnya Simon ini kan, mapan, ganteng, kaya raya gitu. Ya, dan menipunya tuh nggak yang tuh kalau aku ditipu tak beliin bakso aci. Ini yang dia sangat bisa menarik perhatian dari perempuan-perempuan ini, yang menariknya adalah perempuan ini bukan perempuan dalam tanda kutip yang susah dapat jodoh gitu. Mbak-mbak yang cantik-cantik yang juga bekerja dan mapan gitu. Tapi sukses aja ditipu dengan gemilau kekayaannya. Gitu kan. Yang sebenarnya juga mungkin ini kalau orang-orang tuh sering bilang gini, kalau suka dibilang harta tahta wanita gitu kan. Jadi kayak untuk menggait dari awal, coba deh ini dengan yang kehidupan yang glamor dulu gitu kan. Akhirnya ada 3 orang nih yang didokumentarin ini, ada 3 orang, mbak-mbak dari Finlandia, mbak-mbak dari London, sama satu lagi mbak-mbak dari mana sih nih? Lupa atuh lagi. Dari mana dia? Oh Belanda ya. Nah dari Belanda itu. Jadi akhirnya dia menipu mereka yang sebenarnya adalah ceritanya ini dia itu ngebayarin misalnya Daniel si Simonnya gitu kan. Daniel si Simonnya dia itu
deketin aku gitu kan, deketin Sesa. Tapi karena dia memang niatnya adalah nipu, dia bukan pakai uangnya dia untuk jajanin aku ke mana-mana, bakso aci, apa segala macam, bukan pakai uangku, dia akan pakai uangnya si Ellen misalnya. Nah, Ellen nih diperas nih uangnya, diperas, suruh minta ini dong, minta ini minta ini minta ini buat ngebayarin aku. Nanti dia dari Ellen udah, dari aku udah klepek-klepek nih sama Daniel, sama si Simon ini kan. Nah, si Daniel deketin lagi si Iko. Cara deketin Iko adalah Daniel memeras uangnya Sesa. Akan begitu terus ceritanya. Ini si Simonnya, aduh tuh gantengnya ya Allah, sedih banget. Mungkin karena kegantengannya itu dan bagaimana si Simon ini mendekati wanita-wanita ini yang membuat para wanita ini kelepek-kelepek gitu, karena sangat halus gitu. Mendekatinya itu yang menjadi sosok yang diinginkan, sosok idaman gitu, yang apa-apa dibeliin dulu, baru setelah wanitanya jatuh cinta, mulai aku pinjem duit dong, aku nggak punya duit nih, pinjem kartu kreditmu dong, gitu-gitu. Kalau Daniel tampan dan rupawan seperti Simon, apakah akan melakukan hal yang sama? Aku sebenarnya korbannya. Jadi kalau bisa didokumenterin, ada 3 ketambahan 1 Daniel gitu ya di sebelahnya. Jadi aku tuh apa namanya pernah mengalami ini gitu, dideketin sama orang, ya kan, dideketin sama orang yang too good to be true untuk menjadi pasangan gitu. Awal-awal tuh yang sangat sangat apa yang didambakan deh gitu, sosok pacar idaman gitu. Terus lama-kelamaan mulai ngilang, terus mulai dia nggak sejahat Simon yang terus pinjam ini itu gitu ya, tapi yang minta dibeliin nggak pernah minta juga sih. Tipis-tipis ya? Sok-sok pinjam duit gitu, enggak? Tipis-tipis gitu, minta ini itu gitu, atau kasih kode-kode gitu. Sebagai orang udah kelepek-kelepek kan, terus keluarlah Kuberikan semuanya. semua jiwa raga kutuk Anda. Lanjut. Tapi mulai ngilang sampai akhirnya selesai. Oh, ujung-ujungnya. Oh, berarti kamu tuh pernah pakai ini ya, aplikasi? Aku pengguna. Dating online pengguna, ada Tinder pakai, Coffee Meet Bagel pakai. Sama yang lain-lain nggak usah disebutin ya. Yang aku kayaknya tahu deh. Kamu belum pernah pakai ya? Belum pernah pakai sama sekali? Belum. Aku hati-hati. Nah, karena aku tipikal yang konvensional, aku sekatro itu gitu tuh loh. Maksudnya kayak kalau dulu tuh kan mohon maaf ini sekedar reminding aja gitu ya. Sesa Uli adalah 27 tahun hidup memang belum pernah yang namanya pacaran, sebatas deket doang gitu kan, nembak doang tapi nggak pernah pacaran gitu. Nah, jadi karena lama tidak nggak pernah pacaran, akhirnya teman-teman tuh kayak loh seriusan kok belum pacaran apa segala macam. Ya udah, aku kenalin ya sama nih. Udah kalau nggak cari di aplikasi dating dibilang gitu. Cuman ketakutanku adalah kalau di aplikasi dating kan maksudnya nggak tahu, maksudnya yang digambarkan di situ akan berbeda dengan aslinya gitu-gitu loh. Maksudnya kalau cuma dari chat-chatan doang kan orang bisa. Maksudnya orang bisa jadi orang lain ketika chat-chatan gitu tuh. Kan aku soalnya tipikal orang yang ayo deh ketemu gitu tuh loh. Aku orangnya yang ketemu, nggak bisa yang melalui perantara misalnya dikenalin siapa atau via aplikasi dating itu kayak terlalu takut jadi nggak pernah nyoba gitu. Sedih nggak sih? Nah, apalagi buat kayak Sesa yang belum pernah mencoba, juga buat teman-teman semua yang belum pernah mencoba, hati-hati. Ya, karena menurut us.norton.com ya, ini seorang ditipu untuk percaya mereka itu menjalin hubungan romantis dengan seseorang yang mereka temui secara online. Ini sering terjadi. Jadi faktanya itu separuh dari yang terjadi dalam dunia maya itu adalah menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan cukup kepercayaan dari korban, kemudian meminta atau memeras demi uang gitu. Itu namanya romance scam atau online dating scam, ini terjadi. Itu nggak sih yang ditakutin? Itu yang sering ada di Twitter gitu-gitu nggak sih? Maksudnya kayak, "Ih, aku baru dapat pasangan dari online nih, ngajakin nonton apa segala macam," gitu-gitu nggak sih? Iya kan? Itu dia. Jadi ada situs kencan palsu yang apa namanya? Ini mengklaim sah sebenarnya, tapi sebenarnya isinya adalah scammers. Ini untuk mengambil informasi.
kan pasti akan masukin Ya, identitas dan sebagainya gitu. Sok-sokan asli padahal sebenarnya penipuan gitu. Ada yang penipuan foto gitu ya. Jadi aku akan meyakinkan si korban kamu misalnya untuk mengirimkan informasi pribadi dengan imbalan foto intim. Kamu mau nggak ngelihat aku telanjang-telanjang gitu? Mungkin kalau aku yang nipu nggak ada yang mau sih ya. Mas, saya mau minta foto, bukan foto babi gitu. Jadi mereka nggak mau. Bukan mau beli daging per kilo. bukan. Kenapa kamu menjatuhkan dirimu sendiri sih, Daniel? biar biar nggak kena swindler aku. Terus. Nanti ada yang mau kutanya. Terus ada apa lagi? Terus ada lagi yang ini sering terjadi. Biasanya kalau sudah deket kan akan melakukan suatu hal yang intim nih, gitu. Entah video call seks lah atau apapun lah namanya gitu. Menunjukkan Kan nggak mau, aku mau lagi nanti aku disensor lagi percuma. Jadi kan terus apalah masturbasi sambil online misalnya begitu gitu, dan biasanya ada yang memang menggunakan ini untuk memeras akhirnya. Tipsnya agar tidak diperas adalah satu, jangan kelihatan mukanya. Dua, kamu juga ngerekam. jadi kayak ini nggak sih korban yang apa kalau kita bikin bakso daging tikus? Ya, nama saya Bu. Saya sebenarnya sudah Tapi maksudnya gini, gara-gara ngomongin dating online, katanya Daniel juga, tadi kan udah ada beberapa gitu kan, ada penipuannya gitu kan. Daniel juga adalah pengguna dari si dating online ini. Citra apa yang kamu taruh di profile dating online-mu? Apps-nya itu apa? Citra seperti apa yang kamu buat? Ramah, hangat, dewasa, mengayomi gitu. Yang sebenarnya adalah? Kebalikannya. Aku sih nggak pernah sengaja membuat foto tertentu ya. Jadi fotonya ya foto seada-adanya gitu, yang memang ya oke, niat dengan ketika sedang dalam acara yang oke gitu, di foto dia ditampilkan gitu. Profil yang ditampilkan memang profil yang oke, tapi nggak pernah disengaja misalnya untuk sok-sokan pinjam handphone iPhone 23 untuk diliatin gitu, enggak gitu ya, seada-adanya. Itu pun dengan seada-adanya pun setelah ketemu belum tentu cocok kok gitu. Setelah ketemu ada yang menganggap bahwa kok berbeda ya gitu, apa yang dia harapkan dengan apa yang aku keluarkan. Gitu. Tuh, itu salah satu hal kenapa saya Sauli nggak pernah mau pakai aplikasi kencan, takut tidak sesuai ekspektasi, lebih ketakutnya. Ya jangan terus langsung pacaran. lebih takutnya gini. Kalau orang biasanya adalah takut ekspektasi dia nggak sesuai. Kalau aku takutnya adalah aku takut orang ekspektasinya nggak sesuai karena aku gitu tuh loh. Maksudnya mungkin dia mikirnya saya Sauli, pasti orangnya cakep ini apa segala macam. Yang sebenarnya kita kalau datang kayak, hai, enggak, be aja gitu. Terus jadi aku takut ekspektasi mereka tuh jatuh gara-gara ngeliat aku yang sebenarnya gitu. Jadi kayak better mending kalian ketemu aku langsung deh, jangan dari aplikasi dating online apa segala macam gitu. Kamu bisa kontrol ekspektasi orang nggak? Kenapa? Enggak sih. Kontrol bukan kontrol. Jokesnya internal banget, sumpah. Lanjut, Daniel. Kalau tadi kita ngomongin si Simon Leviev gitu kan, tadi juga udah romance scam atau online dating scam. Sebenarnya gimana sih hingga akhirnya seseorang itu bisa ke scam gitu ya, si cewek-cewek tadi itu bisa ke scam. Jadi caranya si Simon ini, kalau kita ngurutin dari si Simon ya, si Simon ini dia bikin satu akun. Dia ganti namanya bukan Simon Leviev kan, siapa sih namanya dia? Simon Yehuda Hayut. Itu nama aslinya dia, tapi dia ganti semuanya, yaitu tadi dengan citra-citranya dia gitu, yang dia anaknya siapa segala macam. Akhirnya jebret, kenalan sama satu cewek. Ih, gila tajir nih orang, mapan nih orang gitu kan. Udah dibangga-banggain dulu, yuk ke Belanda, yuk ke sana kita nginep di hotel apa segala macam gitu kan. Akhirnya si cewek ini percaya. Nah, ketika
kepercayaannya udah didapat, baru disitulah dia, pinjem uang dong, aku bisnisku lagi nggak bagus nih karena lagi ciong tahun ini katanya tahun macan air, jadi Ya ampun, dia dengerin Kakang ya. jadi harus pakai uangmu dulu, kredit cardku nggak bisa soalnya. Nah di situ akhirnya si romance scam-nya ini tadi berjalan gitu sebenarnya. Sedih nggak Dan sih? ini terus berulang gitu. Mhm, Sedih mhm. banget, dan ini terus berulang ke orang-orang lainnya. Dan sedihnya lagi adalah si Simon ini sampai sekarang masih bebas-bebas aja gitu di sana gitu. Iya, itu yang bikin kesel tuh, Heeh. kenapa dia masih Heeh. kelayapan dan dia punya pacar kan? Makanya, bahkan ketika sempat di penjara pun hanya 5 bulan karena 5 memasukkan bulan. paspor, bukan karena dia menipu gitu. Itu yang Nah, bikin sedih. Padahal kan jelas-jelas dia melakukan penipuan begitu, dan walaupun akhirnya sekarang di ban sama Tinder ya, nggak bisa masuk lagi ke iya, Tinder gitu. Tapi bener. baru setelah mencuat gitu yang muncul gitu. Kalau Kalau kamu misal jadi apa? korbannya, Mhm. menurutmu ini salah siapa sih? Kalau dari versiku ya, kalau dari versiku sebenarnya dibilang yang salah, nggak ada yang salah ya, maksudnya kayak salah dua-duanya sih kalau di aku nggak bisa milih satu. Salah dua-duanya adalah, satu kalau dari sisi cewek, dia sepercaya itu gitu tuh loh, kayak ini adalah salah satu kesalahan kenapa sih kok kalian mudah percaya via online, belum ketemu langsung gitu kan, kenapa udah percaya. Itu sisi yang satu, bahkan sampai minjemin uang, sampai apa sih namanya, ngasih paspor ya kalau nggak salah ya, Mhm, detail mhm, password dikirim ke email gitu-gitu kan. Itu kan mhm. kayak, pacaran juga kayak baru berapa lama doang, tapi kayak udah berani Mhm. ngirim-ngirim begitu, itu satu salah. Terus yang satunya lagi emang Simon-nya aja yang salah gitu, dari awal dia udah memalsukan namanya, terus Ya. memang tujuannya dia adalah untuk, ngambilin, memeras uang-uang si wanita-wanita muda, cantik, dan dewasa ini gitu tuh. Jadi kayak menurutku dua-duanya salah sih. Kalau Daniel? Eee, Nanya ke teman-teman aja deh, pernah pernah Kenapa pernah sih curang punya banget giliran aku pernah ditanya? punya pernah punya cerita apa soal online dating ini? Eee, Ini banyak namanya yang ditutupin ya, oh ya, gitu ya, heeh. tidak ingin Aku disebutkan. Mhm. mau menyapa ini, IKKO. Hai, ini kasihan loh. Kenapa dia? Coba dating apps nggak ada yang match, ya Allah. Yang lain itu banyak yang match, tapi nggak pernah ngobrol, nggak ketemu. Betul. Bahkan ini yang match saja nggak ada, kan kasihan. Jadi kayak dia mau coba maju kayak nggak ada yang match gitu, ya ampun. IKKO semangat ya udah memang betternya adalah ketemu langsung gitu. Daniel ada loh ini loh, boleh loh. Ada loh, aku banyak yang match. Tapi Yang jadi kalau Tinder itu biasanya kalau 10 yang match, mhm, 10 match, ngobrol 3, ketemu satu. oh, itu filternya Oh, filter sendiri, bukan filter filter. dari Apa fenomena yang terjadi seperti itu. Semua beberapa teman yang pakai Tinder pasti rasanya begitu. 10 match nih, yang beneran oh, ngobrol tuh paling 2 atau 3, yang dari 3 itu yang ketemu satu juga untung-untung. oh, katanya kalau Mm-mm. Tinder Premium itu bisa premium benar-benar yang skalanya bisa jadi lebih gede itu ya, nggak cuma di kan kalau Bisa Tinder kan ada dong. radius-radius gitu kan ya? Bisa dong, ada radius-radiusnya, ada yang global. Ya Allah, gue kelihatan banget sering pakai Tinder ya. Eh, ada yang bisa. Jadi kalau kamu kepengennya yang orang-orang luar sana, si Mhm, Simon Le Pew dan sebagainya, yes. bisa. Oh, Heeh. pakai Tapi premium kan itu tadi? susah ketemunya. Iya, video call dulu aja, Bun. Enggak sih, emang Gitu dasar lah. nyari bule aja ketahuan nggak sih? Hai Terus Jun. ada dari Jun, pernah ketemu dosen, waduh. Terus akhirnya ngajak ketemuan di Lawson, waduh ternyata dosen. Iya ini sih, tapi ini bener-bener, kalau di Tinder ini kan maksudnya nggak tahu kan, kayak siapapun bisa jadi nyantol gitu kan, kayak temanku tuh juga ada. Jadi dia itu mau, coba pakai aplikasi si Tinder ini kan, pakai aplikasi Tinder, swipe right ya, left ya kalau yang nggak suka ya, swipe left kan, swipe left, terus akhirnya tiba-tiba muncul dosen kami di kampus, jadi kayak sebentar. Terus akhirnya
swipe right karena emang tampan dan rupawan. Oh, ya Itu. ampun. Aku dulu pernah swipe right zaman aku SD, yang aku swipe kepala sekolah. Tua ya seleranya ya. Siapa lagi? Eh, ini banyak terjadi nih, nggak ada namanya nih. Ngaku-ngaku single tahu sudah punya pawang, punya seseorang gitu. Alasannya cari teman ya, maaf ya, cari teman kok di dating apps gitu. Ini sering terjadi nih. Ngakunya Banyak. single tapi ternyata sudah punya pacar atau even sudah menikah gitu. Betul. Kemudian juga ada yang namanya kita tidak sebutkan itu ya. Waktu itu dia udah punya pacar gitu. Mau main dating app, akhirnya izin dulu sama cowoknya. Katanya ya udah, tapi jangan aneh-aneh karena sebenarnya pengen tahu aja gimana sih rasanya nge-swipe sambil ngobrol-ngobrol sama orang lain. Ternyata nggak seru karena isinya cowok-cowok pada pamer dan ngerasa cool. Akhirnya ganti interest. Harus coba dulu memang ya. Coba dulu ya kan. Dan yang pasti kalau teman-teman semuanya atau saya yang memulai online dating, hati-hati. Yang pertama, jangan cari yang umum-umum aja deh gitu, ketemuan di tempat umum, nggak usah kasih data-data pribadi gitu ya. Atau ketika sudah dekat, ada beberapa ciri-ciri nih kalau dia mau menipu. Oh, ya itu. Misalnya, sebagai orang yang sudah pengalaman ya kan, satu, too good to be true. Jadi hubungan kalian akan indah, mulus gitu ya. Kayak Middleton ya, Bu. Semulus-mulusnya gitu. Apalagi ketika si sosok orang ini sebenarnya yang kamu merasa kok jauh banget ya dia dari jangkauan aku gitu. Tapi kok mau gitu. Itu too good to be true. Kemudian proses hubungannya itu cepet banget. Set gitu, langsung mau, langsung pacaran, langsung mulus deh gitu. Baru mulai susah diajak ketemuan, banyak yang dia sembunyikan, minta dipinjemin, minta ini itu, minjem alat pembayaran ini itu gitu. Itu yang harus hati-hati. Ya. Kemudian kalau sudah ketemu dan memungkinkan, foto KTP-nya. Serius. Aku jahat sih ini. Tapi kadang-kadang kalau pas ketemuan gitu kan, ngobrol di kafe gitu, ngopi gitu, dia pipis, terus dompetnya pas di atas foto KTP-nya. Maaf ya. Bukan buat macam-macam, buat keamananku sendiri. Benar, tapi benar sih. Maksudnya itu jadi kayak salah satu hal yang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Itu untuk sebenarnya bisa jadi catatan untuk saya juga sih, sama untuk ya siapapun yang lagi dengerin gitu kan. Hati-hati dari awal, di hati-hati, mau nyoba nggak apa-apa, tapi tetap hati-hati. Kalau katanya ibu produsernya kita ini di catatannya adalah bucinlah pada orang yang tepat. Exactly. Ya, itu dia ya. Kita mau swipe dulu, silahkan download Tinder, download Coffee Meets Bagel dan sebagainya. Dan buat yang ingin kasih ide tentang topik-topik yang ada di Momen Satu Kali, bisa langsung ke bit.ly/momen1kali. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Instagram, itu ada @mediobyKGmedia, ada @sonorafm92, dan juga ada di TikToknya @mediobyKGmedia. Ya. Momen Satu Kali bisa diakses di YouTube Sonora FM dan juga Spotify. Momen Satu Kali. Kita udahan dulu ya. Swipe left, swipe right, cari yang tepat, bucinlah pada orang yang tepat.